jalan ke Bekasi, pulangnya beli terasi. Perkenalkan saya Feni, sudah siap untuk beraksi. Ada orang cantik bertemu orang cantik berkata, halo Tik. Ada orang ganteng bertemu orang ganteng berkata, halo Gan. Ada orang muslim bertemu orang muslim berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat penyelenggara Lomba Dakwah Santri OASE 2025, yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan tak lupa teman onlineku yang saya sayangi dimanapun Anda berada. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, and the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berbingkai salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat tokoh revolusioner, seorang direktur tanpa berdasi, seorang guru tanpa sertifikat. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Kalau Feni bilang sahabat dai, teman-teman jawab dalam Mbak Feni. Bisa? Oke, kita coba. Sahabat dai dalam Mbak Feni. Cakep. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Halal adalah kalimat yang istimewa dalam Islam. Ia bukan hanya sekedar label, bukan hanya sekedar cap dalam produk, akan tetapi sebuah syarat utama untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup, syarat utama untuk mendapatkan ridho Allah di dalam rezeki kita. Jika kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan bertambah, entah itu lewat rizki, perbuatan, pilihan-pilihan hidup kita, maka pastikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita kendarai, di mana kita tinggal, semua itu harus dalam keadaan halal. Why? Kenapa harus halal? Karena sesungguhnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bahwa Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Setiap makanan yang masuk dalam tubuh kita akan menjadi darah dan daging. Jika yang masuk adalah yang haram, maka daging yang tumbuh darinya tidak akan mendapatkan keberkahan. Karena kebaikan tidak lahir dari sesuatu yang haram. Apa yang kita makan mempengaruhi cara kita berpikir dan merasakan. Jika yang masuk adalah yang haram, maka hati akan sakit, pikiran akan gelap, terhalang dari ilmu, hikmah, dan ketenangan jiwa. Bukan hanya sekedar itu sahabat dai, bahkan bisa menjadi sebab
doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai selama 40 hari pahala ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kita tahu doa adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Doa adalah yang kita andalkan ketika kita memiliki masalah dalam hidup. Doa itulah yang menjemput pertolongan Allah, yang mendatangkan kemenangan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika hidup kita, doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin dan hadirat, teman-teman yang kusayangi, ternyata terbukti sudah di zaman sekarang banyak orang yang menghalalkan sesuatu dengan berbagai macam cara hanya untuk menuruti hawa nafsunya. Entah itu dengan cara mencuri, merampok, korupsi, narkoba, judi, dan lain sebagainya. Ini nih sahabat dai, cara yang tidak halal untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Mbak Feni? Ya carilah rezeki dengan cara yang halal, baik, dan tidak merugikan orang lain. Hadirin yang berbahagia, halal bukan hanya kewajiban, akan tetapi jalan menuju keberkahan hidup. Halal tidak membatasi, akan tetapi melindungi kita dari kerusakan dan dosa. Marilah kita mulai dari diri sendiri dan keluarga untuk mengikuti gaya hidup halal dalam berbagai aspek. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengikuti gaya hidup halal dan mendapatkan rezeki yang baik. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bunga putih, bunga melati, harum semerbak mewangi. Ceramah saya sampai di sini. Kalau mau lagi boleh hubungi. Undur maqala wala tandur mangkola. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.